Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Bukhari, channel yang membahas seputar ilmu faraid, membantu kaum muslimin yang lagi menghadapi masalah warisan dan tidak tahu bagaimana penyelesaiannya. Semoga channel ini bermanfaat untuk kaum muslimin, khususnya kaum muslim yang berada di Indonesia. Kali ini kita akan menjawab dari sebuah akun Indon Aping ya. Ini baru saja beliau bertanya, ini sekitar 4 menit yang lalu ya. Assalamualaikum Ustadz, kami menikah tidak punya keturunan. Oke. Suami ada 7 saudara kandung ya. Suami memiliki saudara kandung 7 orang. Tetapi saudara kandung muslim tetapi saudara kandung suami non muslim semua. Bagaimana pembagian harta yang ditinggalkan? Terima kasih Ustadz sebelumnya. Oke, ini pertanyaan dari akun Indon Aping. Jadi jawabannya bahwa ada beberapa sebab penghalang daripada mendapatkan warisan, dan ada beberapa sebab yang menyebabkan mendapatkan warisan. Adapun kasus yang ditanyakan ini, seseorang wafat, ya kan? Ini seseorang wafat meninggalkan seorang istri, dia punya istri. Oke. Dan 7 saudara, 1 2 3. Oke, ulang ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 saudara mayit ini, yang wafat ini adalah non muslim, yakni kafir non muslim. Dan mayat sudah saya tanyakan kepada beliau, kepada Ibu Indon Aping ini, si mayat mualaf, sudah masuk Islam. Jadi bagaimana Ustaz ketentuannya? Jadi dalam waris Islam saya menjawab ini sesuai dengan waris Islam ya. Adapun BW atau Kitab Undang-Undang Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, saya pun tidak mendalami bidang itu dan juga tidak menjawab sesuai dengan hukum adat. Saya hanya menjawab sesuai hukum Islam. Dalam waris Islam, mereka yang berbeda agama itu adalah salah satu penyebab terhalangnya dari mendapatkan warisan. Yang pertama ar-riqu, yakni perbudakan. Kemudian ar-riddah atau ikhtilafud dini, murtad atau beda agama, itu tidak bisa saling mewarisi, gitu kan. Kemudian satu lagi al-riddah, ikhtilafud dini, ar-riqu, al-qatil. Yang ketiga itu al-qatil, membunuh. Itu 3 menyebabkan terhalang dari mendapatkan warisan. Pertama, perbudakan, antara ahli waris dan pewaris itu ada budak, maka tidak bisa mewarisi. Kemudian al-qatil, pembunuh tidak bisa mendapatkan warisan yang dia bunuh. Contohnya anak bunuh ayah, maka anak tidak dapat warisan dari ayahnya. Kemudian ar-riddah, murtad atau ikhtilafuddin, berbeda agama. Dalam kasus ini berbeda agama, maka ini semua mereka tidak mendapatkan bagian waris sama sekali daripada saudara mereka yang sudah masuk Islam, yang mu'alaf ini. Jadi dalam kasus ini siapa ahli warisnya? Ahli warisnya diambil, istri mengambil bagian 1/4 ya, karena tidak punya anak, ya kan. Istri mendapat bagian 1/4 ini. Coba kita. Istri mendapatkan bagian 1/4. Kemudian ada sisa 3/4. Siapa mengambilnya Ustaz? 3/4 juga diambil oleh si istri. Jadi berapa bagian istri? Istri mengambil seluruh harta suami ini.
Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, adapun hukum negara atau hukum adat, sama sekali saya tidak mendalaminya. Saya pun tidak tahu kalau seandainya ini dibawa ke pengadilan, bagaimana, penyelesaian hukumnya. Dan memang, kasus ini pun baru pertama juga ya masuk di kami, masalah ini. Tapi yang pastinya secara Islam ada 3 penyebab tidak mendapatkan, terhalang seseorang dari mendapatkan warisan tadi. Yang pertama ar-riqu, perbudakan, kita nggak anggap tidak ada zaman kita ya. Kemudian yang kedua adalah al-qatlu atau qatil, al-qatlu lah kita buat. Qatlu, terjadinya pembunuhan antara pewaris dan ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah ar-riddah atau ikhtilafuddin, berbeda agama. Maka berbeda agama ini tidak bisa saling mewarisi sesuai sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir tidak bisa mewarisi kepada orang Islam, orang Muslim, dan orang Muslim juga tidak mewarisi terhadap orang kafir. Mungkin untuk pertanyaan ini saja yang dapat kami jawab. Seperti yang kami sampaikan, adapun bagaimana hukum negara kita di Indonesia, itu kan kitab undang-undang hukum perdata itu BW, wallahu alam ya. Semoga segala kekurangan kami mohon maaf, silap dan salah dalam penyampaian juga kami mohon dimaafkan. Lebih dan kurang kami mohon ampun kepada Allah. Semoga video ini menjawab pertanyaan Ibu Indon Aping tadi. Dan apabila suka silakan like, share, dan jangan lupa subscribe. Namun apabila tidak suka boleh dislike dan jangan di subscribe. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.